Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak solih dan solihah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas tentang tema I, Kayanya Negeriku, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum belajar, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Apakah kalian masih ingat tentang materi wawancara? Apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh suatu informasi. Orang yang memberikan pertanyaan dalam wawancara disebut dengan pewawancara. Dan orang yang memberikan informasi atas suatu pertanyaan disebut dengan narasumber. Jangan lupa ya. Nah, berikut ada contoh teks wawancara yang dapat kalian lihat. Ada Tina dan Tony. Di sini Tina adalah sebagai pewawancara karena Tina yang memberikan pertanyaan untuk narasumber dan narasumbernya adalah Tony. Assalamualaikum Tony, bagaimana kabarmu hari ini? Waalaikumsalam Tina, alhamdulillah baik. Bagaimana denganmu? Alhamdulillah baik. Bolehkah saya melakukan wawancara mengenai kegiatan penghematan energi yang kamu lakukan di rumah? Silakan Tina. Apa kegiatan menghemat energi yang kamu lakukan di rumah? Biasanya, yang saya lakukan untuk menghemat energi dengan mematikan perangkat elektronik yang tidak digunakan, juga mematikan keran air jika selesai digunakan. Apakah manfaat menghemat energi bagimu? Biaya tagihan listrik menjadi lebih ringan, membuat alat elektronik menjadi lebih awet, dan energi tidak terbuang dengan percuma. Baik, terima kasih Tony sudah menjawab pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih kembali Tina. Contoh teks wawancara tersebut sudah baik dilakukan karena ada salam sebelum melakukan wawancara. Juga ucapan terima kasih setelah pertanyaan-pertanyaan selesai ditanyakan. Berikutnya ada langkah-langkah membuat laporan hasil wawancara. Ada latar belakang, tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, narasumber, pewawancara, hasil wawancara, dan kesimpulan. Nah, semua ini harus ada pada laporan hasil wawancara. Yuk kita buat laporan hasil wawancara dari teks wawancara yang tadi kita lihat. Latar belakang. Saya, siswa kelas 4, mendapat tugas untuk melakukan wawancara terhadap teman-teman sekelas mengenai kegiatan penghematan energi di rumah masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kegiatan penghematan energi yang dilakukan teman-teman di rumah masing-masing. Berikutnya, topik wawancara. Topiknya adalah kegiatan penghematan energi di rumah. Topik wawancara ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara, dan sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Selanjutnya, ada waktu dan tempat kegiatan. Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Waktu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Tempat di SD Amalia. Laporan hasil wawancara. Narasumbernya adalah Tony. Pewawancara Tina. Dan hasil wawancaranya, pada Rabu 31 Maret 2021, saya mewawancarai teman sekelas saya yang bernama Tony. Wawancara ini dilakukan selama 30 menit, mulai pukul 9 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat.
Tony memberikan informasi mengenai kegiatan penghematan energi yang dilakukan di rumah. Menurutnya, kegiatan penghematan energi yang dilakukan di rumah dengan cara mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan, juga mematikan keran air jika selesai digunakan. Dan manfaat yang didapat dari menghemat energi di rumah adalah biaya tagihan listrik menjadi lebih ringan, membuat alat elektronik menjadi lebih awet dan energi tidak terbuang dengan percuma. Terakhir, kesimpulan yang dapat kita ambil dari wawancara tersebut, dari wawancara yang dilakukan dengan Tony pada Rabu 31 Maret 2021, pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya dapat mengetahui informasi mengenai kegiatan penghematan energi yang dilakukan di rumahnya, dengan cara mematikan perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan, juga mematikan keran air jika selesai digunakan. Berikut ini ada contoh video wawancara mengenai hemat energi. Yuk kita lihat sama-sama. Hari ini Cila ingin wawancara dengan tema hemat energi dengan narasumber Bapak Rudi. Mari kita langsung ketemu dengan Bapak Rudinya. Assalamualaikum Bapak Rudi, bagaimana kabarnya Bapak Rudi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik, Cila. Cila akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak mengenai hemat energi. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Cila. Terima kasih. Sebelumnya, apa yang Bapak lakukan untuk menghemat energi? Menghemat energi dapat dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya mematikan seluruh perangkat elektronik jika sudah tidak digunakan. Bisa mengganti bola lampu yang kita pakai dengan bola lampu yang model LED. Ada juga bisa dengan mematikan keran air jika sudah tidak digunakan kembali. Siapa saja menurut Bapak yang harus menghemat energi? Untuk menghemat energi harus dilakukan oleh semua orang. Di mana saja kita bisa menghemat energi? Menghemat energi bisa dilakukan di mana saja, dimulai dari lingkungan tempat tinggal kita sendiri, yaitu di rumah. Oh ya Pak, bagaimana akibatnya jika energi tidak dihemat? Jika energi tidak hemat dari sekarang, tentu akan berakibat fatal untuk masa depan. Karena sebagian besar energi yang kita gunakan sekarang adalah menggunakan bahan bakar yang tidak bisa diperbaharui kembali. Seperti bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, itu tidak bisa diperbaharui. Jadi kita harus mulai menghemat dari sekarang dengan cara juga bisa memakai bahan bakar alternatif atau bahan bakar yang bisa diperbaharui. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari Cila. Sama-sama, Cila. Demikianlah wawancara Cila kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan materi kali ini. Semoga dapat dipahami ya anak-anak solih dan solihah. Jangan lupa berdoa setelah belajar. Kalian harus mengulang terus-menerus pelajaran yang sudah dipelajari agar tidak lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.